Buat kamu yang lahir dengan weton pahing, pernah nggak merasa rezeki sudah dekat, tapi selalu saja ada halangan? Sudah kerja keras, tapi uangnya seperti menguap begitu saja. Banyak yang kan nggak sadar, tapi ada satu sedekah yang menurut kepercayaan Jawa dipercaya bisa membuka jalan kelancaran rezekimu. Jangan harap kaya dulu. Sebelum kamu melakukan sedekah ini, simak sampai akhir karena banyak yang melewatkan bagian pentingnya. Aku menerima rezeki dengan hati yang lapang. Aku membuka jalan kebaikan melalui tindakan. Energi baik datang kepadaku dan mengalir tanpa hambatan. Aku menjadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan bermanfaat. Segala kebaikan yang aku berikan kembali kepadaku berlipat dalam kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan rahayu untuk seluruh sahabat spiritual dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita membahas tentang kepercayaan Jawa, energi weton, karakter diri, spiritualitas budaya, dan makna-makna luhur yang masih hidup sampai hari ini. Senang sekali kamu bisa hadir dan menyimak video ini, karena pembahasan kali ini sangat penting, terutama bagi kamu pemilik weton pahing, atau punya keluarga, pasangan, atau anak yang lahir pada weton ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan weton pahing, dan tentu saja subscribe channel Kodam Sejati supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik dan bermanfaat lainnya. Dukungan sederhana dari kamu membantu channel ini terus berkembang dan berbagi wawasan budaya yang penuh makna. 1. Apa itu weton pahing menurut kepercayaan Jawa? Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya sekadar hari kelahiran. Weton dipercaya membawa karakter, pola rezeki, dan energi bawaan seseorang. Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang kuat, penuh daya, tegas, dan memiliki magnet kepemimpinan. Pemilik weton pahing biasanya memiliki potensi rezeki yang besar, tetapi banyak yang tidak stabil secara finansial. Datangnya cepat, perginya pun cepat. Namun perlu aku ingatkan, semua ini adalah bagian dari kepercayaan budaya, bukan hukum pasti, bukan jaminan nasib, dan bukan sesuatu yang harus dipercaya bila tidak sesuai keyakinanmu. Kita membahasnya untuk pemahaman budaya, bukan ramalan mutlak. 2. Masalah umum yang dialami pemilik weton pahing. Banyak pemilik weton pahing mengaku mengalami hal-hal seperti rezeki selalu ada, tapi tidak pernah terasa cukup. Baru dapat uang, langsung ada kebutuhan mendadak. Sering merasa keras kepala sehingga hubungan sosial terganggu. Sulit menurunkan ego sehingga peluang rezeki kadang menjauh. Energi emosional mudah naik mempengaruhi keberuntungan. Dalam kepercayaan Jawa, bukan rezekinya yang tertutup, tapi energi dalam diri yang belum seimbang. Dan disinilah peran sedekah mulai dibahas. 3. Makna sedekah dalam laku Jawa. Sedekah dalam budaya Jawa bukan sekadar memberi uang. Sedekah adalah menurunkan ego, melembutkan watak, menyelaraskan energi, menghubungkan diri dengan sesama. Dalam ajaran luhur, rezeki dipercayai mengikuti watak. Bila watak keras, rezeki ikut keras. Bila hati sempit, rezeki ikut sempit. Maka sedekah dipandang sebagai jalan membuka aliran energi agar lebih ringan dan lancar. 4. Sedekah khusus untuk weton pahing. Nah, ini bagian yang banyak ditunggu. Tapi ingat, ini kepercayaan budaya, bukan kewajiban, bukan syarat mutlak. Menjadi kaya dan hasilnya bisa berbeda pada setiap orang. Menurut kepercayaan Jawa, pemilik weton pahing disarankan melakukan sedekah berikut. Sedekah makanan pada hari pasaran pahing.
berbagi kepada tetangga atau orang yang membutuhkan, memberi tanpa pamer, tanpa pamrih. Menahan amarah, ini dianggap sedekah batin. Mengawali dengan niat baik dan rasa tulus, sedekah makanan dipercaya mendinginkan karakter pahing yang kuat. Sedekah sosial dipercaya memperkuat hubungan, dan dalam budaya Jawa, hubungan adalah pintu rezeki. Sedekah menahan amarah dipercaya sebagai penakluk energi panas dalam diri. 5. Manfaat yang dipercaya akan datang. Banyak orang yang melakukan laku ini mengaku merasakan hati lebih tenang dan ringan. Rezeki terasa mudah dan tidak terburu-buru hilang. Hubungan sosial membaik. Kesempatan datang tanpa dicari pikiran lebih jernih dalam mengelola keuangan. Tapi sekali lagi, manfaat ini tidak dijanjikan dan bukan hukum pasti. Yang pasti adalah sedekah selalu membawa kebaikan, baik secara sosial, psikologis, maupun emosional. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting dalam pembahasan ini, yaitu pesan bijak penyeimbang. Karena pada akhirnya tujuan dari memahami weton, karakter, dan sedekah bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita bergantung pada ramalan, dan bukan pula untuk membatasi diri. Justru sebaliknya, untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih lembut hatinya, dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Untuk kamu yang memiliki weton pahing atau hidup bersama seseorang dengan weton ini, penting untuk mengingat bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada hitungan weton, tetapi pada bagaimana kamu mengelola watak dan tindakanmu. Banyak orang berpikir bahwa keberuntungan datang dari luar, padahal dalam ajaran Jawa yang luhur, keberuntungan seringkali dianggap sebagai pantulan dari kondisi batin seseorang. Kaya bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kamu miliki. Kaya bisa berarti kaya ketenangan, kaya rasa syukur, kaya relasi sosial yang harmonis, kaya waktu untuk keluarga, atau kaya kesempatan yang datang tanpa harus mengejar terlalu keras. Dan sedekah dalam konteks ini bukan dipandang sebagai alat untuk menambah uang, melainkan sebagai cara untuk menata hati dan menurunkan ego. Weton pahing sering digambarkan memiliki energi yang kuat, tegas, bahkan keras. Energi ini bukan buruk, tetapi bila tidak diarahkan bisa membuat rezeki terasa berat. Sedekah dipandang sebagai cara untuk melembutkan sisi-sisi tajam itu. Bukan karena sedekah memiliki kekuatan magis, tetapi karena ketika hati melembut, cara berbicara berubah, cara mengambil keputusan berubah, hubungan menjadi lebih baik, dan dari hubungan baik itulah kesempatan rezeki sering muncul. Dalam kehidupan nyata, orang lebih mudah membantu orang yang ramah daripada orang yang keras. Orang lebih mudah mempercayai seseorang yang rendah hati daripada seseorang yang egois. Dan inilah inti kebijaksanaan Jawa yang sering terlupakan. Bukan angka yang menentukan, tetapi bagaimana kita memaknai diri dan hidup kita. Maka pesan penyeimbangnya adalah jangan sampai weton dijadikan alasan untuk merasa terbatas, merasa sial, atau merasa terkutuk. Weton bukan penjara. Weton hanyalah cermin sifat bawaan yang bisa kita olah. Watak bisa dilatih, kebiasaan bisa diubah, hati bisa dilembutkan, dan rezeki bisa dibuka melalui tindakan nyata, bukan hanya hitungan. Sedekah yang dilakukan dengan tulus membuat kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya bukan hanya untuk kita. Ada bagian yang menjadi hak sesama. Ada bagian yang menjadi pengingat bahwa kita tidak hidup sendirian. Dalam budaya Jawa, keseimbangan selalu lebih penting daripada kekuasaan. Keharmonisan lebih utama daripada kemenangan. Ketenangan lebih tinggi nilainya daripada materi yang berlimpah tetapi mengusik batin. Jadi, bila kamu merasa rezekimu berat, bukan berarti kamu kurang beruntung.
Mungkin kamu hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas, menundukkan ego, dan membuka hati. Karena keberuntungan sering datang bukan ketika kita mengejarnya, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang layak menerimanya. Ingatlah selalu, sedekah bukan syarat wajib untuk kaya. Sedekah adalah cara untuk menjadi manusia yang lebih halus budi pekertinya. Dan ketika batin menjadi halus, jalan hidup terasa lebih ringan. Itulah ajaran Jawa yang paling tua dan paling dalam. Rezeki mengikuti watak, dan watak bisa dilatih melalui kebaikan. Maka berjalanlah dengan tenang, lakukan kebaikan kecil dengan hati yang besar. Karena dalam kepercayaan budaya ini, apapun wetonmu, kebaikan tidak akan pernah salah arah, dan tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sia-sia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga apa yang baru saja kita bahas bisa menjadi pengingat yang lembut, terutama bagi kamu pemilik weton pahing maupun yang hidup berdampingan dengan karakter pahing dalam keluarga, hubungan, atau lingkungan kerja. Ingatlah bahwa setiap weton memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing, dan memahami watak bukan untuk membatasi diri, tetapi untuk membantu kita mengelolanya dengan lebih bijak. Di channel Khodam Sejati, kita selalu mengingatkan bahwa leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan rasa takut. Yang diajarkan adalah kesadaran, kelembutan, keluhuran budi, serta kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara batin dan tindakan. Maka, bila kamu merasa hidupmu berat, jangan langsung menyalahkan weton. Lihat dulu bagaimana caramu berpikir, merespons, dan berinteraksi dengan sesama. Karena seringkali yang perlu diperbaiki bukan nasib, tetapi cara kita memaknainya. Untuk kamu yang ingin mencoba sedekah seperti yang tadi dibahas, lakukanlah dengan hati lapang, tanpa pamrih, tanpa menunggu balasan, tanpa dihantui rasa takut. Karena kebaikan yang lahir dari ketulusan akan kembali dalam bentuk yang lebih indah daripada sekadar angka dan materi. Dan bila kamu belum bisa bersedekah secara harta, ingatlah bahwa senyuman, maaf, pengertian, dan menahan amarah juga termasuk sedekah dalam pandangan budaya Jawa. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil ketika dilakukan dengan niat yang besar. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajak kamu untuk terus merawat batinmu, menjaga tutur kata, dan melatih sikap rendah hati. Karena dalam banyak laku Jawa, rezeki dipercaya akan lebih mudah menghampiri mereka yang hatinya teduh. Semoga hidupmu dipenuhi ketenangan, hubunganmu dipenuhi keharmonisan, dan langkahmu dipenuhi kesempatan baik yang datang tanpa perlu berlebih-lebihan dalam mengejarnya. Terima kasih telah bersama kami di channel Khodam Sejati. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan weton pahing, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya seputar weton, energi diri, dan kearifan budaya Nusantara. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang hadir dengan hati, berjalan dengan kesadaran, dan menyebarkan kebaikan dalam langkah-langkah kecilmu. Salam damai, dan semoga cahaya kebaikan selalu menyertai perjalananmu.